Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep sambal goreng kentang ati untuk menu lebaran. Ini adalah sambal goreng kentang ati yang versi tanpa santan. Namun, walaupun tidak menggunakan santan, sambal goreng kentang ati ini tetap lekoh, tetap kental, tetap medok, dan rasanya luar biasa enak. Ini cocok banget dimakan pakai opor ayam, atau kalau teman-teman belum bikin opor ayam, dimakan pakai nasi biasa aja enak banget. Ini saya makan pakai nasi anget, kemudian kerupuknya jangan lupa. Ini nikmat luar biasa. Yuk bareng-bareng kita simak resep sambal goreng kentang ati untuk menu lebaran di video ini. Namun sebelumnya bantu saya untuk bangun channel ini dengan klik tombol subscribe. Terima kasih banyak. Baik, pertama kita siapkan ati ampela, ini saya punya 150 gram. Kemudian kentang ini beratnya kurang lebih 400 gram. Kemudian untuk bumbu-bumbunya saya pakai bawang putih, bawang merah, kemudian cabai merah yang besar. Saya nggak pakai cabai rawit ya teman-teman. Jika teman-teman suka pedas, silakan ditambahkan cabai rawit merah ya. Untuk jumlahnya, ini cabai merah besarnya saya pakai 12. Kemudian untuk bawang merahnya ini saya pakai 5. Untuk bawang putihnya lebih sedikit daripada bawang merahnya. Bawang putihnya saya cukup pakai 3 aja. Ini semuanya saya kupas-kupas dulu. Karena ini adalah resep sambal goreng kentang ati tanpa menggunakan santan, jadi teman-teman wajib hukumnya menggunakan kemiri ya. Kemiri adalah bahan alami pengental kuah. Kemirinya saya pakai 4. Kemudian aromatiknya saya pakai daun jeruk, jahe, lengkuas, daun salam. Kalau ada serai boleh ditambahkan ya. Kebetulan saya stoknya lagi habis serainya. Ini dikupas dulu kentangnya. Kemudian semua bahan ini akan saya cuci bersih terlebih dahulu. Nah, ini dia penampakannya, sudah dicuci bersih, sudah higienis. Kemudian langkah selanjutnya didihkan air, kita beri aromatik, ada daun salam, kemudian lengkuas, dan kita rebus ati ampelanya. Jangan lupakan juga jahe ya, ini paling penting jahenya, biar aromanya tuh kuat jahenya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Proses perebusan ini akan membantu membuang kotoran yang masih menempel serta lemak berlebih yang akan membuat hasil akhir nanti menjadi lebih bersih dan lebih gurih. Proses ini jangan di skip ya teman-teman, ini sangat penting untuk menghilangkan bau amis atau anyir, untuk mengurangi rasa pahit dari ati ampela dan akan membuat teksturnya menjadi lebih empuk ketika dimasak. Kemudian langkah selanjutnya kita akan rebus cabai dan kemiri ya, agar warnanya itu menjadi merah menyala, menjadi merona warna cabainya. Saat ditumis nanti minyak akan lebih mudah keluar dan menghasilkan hasil akhir sambal goreng kentang ati terlihat lebih merah karena cabainya direbus terlebih dahulu. Selain itu, perebusan ini juga bermanfaat untuk menghilangkan langu ya teman-teman. Lanjut kita haluskan setengah sendok teh ketumbar butiran, kemudian setengah sendok teh merica atau lada butiran. Ini kita haluskan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan cabai yang sudah direbus tadi, kita haluskan. Teman-teman kalau males ngulek boleh menggunakan chopper ya. Haluskan, kemudian kalau udah setengah halus gini, kita masukkan kemiri yang udah direbus tadi. Kemirinya ada 4, jangan dikurangin kemirinya. Jika teman-teman ada terasi, boleh ditambahkan terasi atau bisa diganti fungsi terasi dengan ebi. Boleh ya, silakan ditambahkan. Kemudian ini saya akan tambahkan 1 ruas jempol jahe. Ini dikupas dulu kulit jahenya. Sekaligus kita masukkan bawang-bawangannya ya, bawang merah sama bawang putih sebelumnya dibelah dulu agar lebih mudah dalam kita menghaluskannya. Kurang lebih sampai seperti ini teksturnya. Nah, untuk kentangnya saya akan iris dadu seperti ini. Prosesnya nggak usah direkam lah ya, kepanjangan. Kemudian sekarang kita akan goreng ati ampelanya.
Setelah direbus, tekstur ati ampela menjadi lebih rapuh ya teman-teman. Dengan digoreng sebentar atau setengah kering akan membuat bentuknya tetap kokoh saat dimasak bersama sambal nanti. Gorengnya juga nggak usah terlalu lama, cukup sebentar aja hingga kecoklatan agar tidak terlalu keras ya. Kalau kelamaan nanti alot. Setelah digoreng ati ampelnya, sekarang kita lanjut goreng kentangnya ya. Kentangnya ini saya goreng menjadi 2 tahap. Goreng kentang hingga berkulit ya, berwarna kuning kecoklatan, kering di bagian luar namun tetap lembut di bagian dalam. Tujuan kentang digoreng ini agar kentangnya nanti tidak mudah hancur saat dimasak bersama dengan bumbu tumisnya. Nah, ini kentangnya sudah selesai saya goreng semua, tiriskan biar tidak terlalu berminyak. Nah, untuk ati ampelanya juga sudah saya iris-iris menyerupai dengan kentangnya, disamakan aja ya bentuknya, kurang lebih seperti ini. Jangan terlalu kecil-kecil ati ampelannya ya, kurang lebih ya segede inilah ya. Lanjut kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi. Menumis bumbu harus sampai dengan tanak ya teman-teman. Tanak itu artinya bumbu matang dengan sempurna, minyaknya terpisah dari bumbu atau istilahnya tuh pecah minyak. Dan aromanya tuh harum ya. Gunakan api sedang cenderung kecil saat menumis bumbu ini agar bumbunya matang secara merata hingga ke dalam ya tanpa gosong. Beri daun salam, daun jeruk. Sebelumnya daun jeruknya disobek dulu agar aromanya lebih keluar. Jangan lupa lengkuasnya juga. Kalau ada serai silahkan ditambahkan. Kita tumis aromatiknya ini, kemudian kita masukkan ati ampelannya dulu. Tumis ati ampelannya, kemudian karena masih ada sisa bumbu dicobek, ini saya akan beri air, kurang lebih airnya 100 ml aja. Lanjut dimasukkan kentangnya. Nah, di tahap ini sudah boleh dibesarkan apinya sedikit ya teman-teman. Nah, ini kuahnya nanti akan saya biarkan agak sedikit menyusut. Beri seasoning, saya pakai gula merah 1 ruas jempol, kemudian setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap. Dihancurkan dulu gula merahnya, kemudian kita larutkan dulu seasoningnya ini agar larut ya. Kemudian saya beri 1 sendok teh kecap manis untuk memberi kesan gelap ya. Jadi biar warnanya tuh merah gelap, merah hati gitu. Nah, jika seasoningnya udah larut, baru digabungkan lagi, diaur-aurkan lagi, diaduk rata. Kemudian jangan lupa untuk selalu koreksi rasanya. Silakan diperbaiki jika rasanya ada yang kurang. Ini rasanya udah cocok, udah sesuai dengan yang saya mau. Tinggal dimasak sedikit lagi biar kuahnya itu teresap sempurna ya ke dalam kentang sama atinya. Oke, saya rasa udah cukup segini aja, jangan terlalu terserap habis banget gitu ya. Ini sambal goreng kentang atinya udah siap disajikan di piring saji. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah masak bareng Meli hari ini. Semoga resep sambal goreng kentang atinya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.